Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita senantiasa dimudahkan dan selalu semangat untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Di sini Bapak akan menyampaikan materi Al-Quran hadis tentang surah An-Nasr. Adapun materi yang akan kita bahas, yang pertama yaitu melafalkan surah An-Nasr, yang kedua yaitu arti surah An-Nasr, yang ketiga yaitu kandungan surah An-Nasr. Turunnya surah An-Nasr berkaitan dengan peristiwa Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah, di mana umat Islam dapat menguasai kota Mekah. Peristiwa ini adalah pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Muslim. Peristiwa Fathu Mekah ini banyak penduduk dari kota Mekah yang kebanyakan orang-orang kafir untuk masuk dan memeluk agama Islam. Banyak orang-orang Mekah, orang-orang kafir berbondong-bondong untuk masuk memeluk agama Islam. Surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat yang digolongkan ke dalam surah pendek. Surah An-Nasr menempati urutan ke-110 dalam kitab suci Al-Quran, dan surah An-Nasr juga dinamakan surah Madaniyah karena surah An-Nasr turun ketika setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Nama surah An-Nasr diambil dari ayat yang pertama yang berarti pertolongan. Untuk yang selanjutnya, pembahasan surah An-Nasr. Yang pertama yaitu tadi tentang melafalkan surah An-Nasr. Di sebelah kanan Bapak ada lafal surah An-Nasr. Mari kita baca bersama-sama dengan tertil dan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Mari kita mengulangi membaca surat An-Nasr bersama-sama. Idza jaa nasrullahi wal fath وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Demikianlah bagaimana kita membaca surah An-Nasr. Untuk yang selanjutnya yaitu arti dari surah An-Nasr. Perhatikan di sebelah kanan Bapak ada mufradat surah An-Nasr atau arti perlafal. Idza, apabila, jaa, telah datang, nasru, pertolongan, Allahi, Allah, wal fadhu, dan kemenangan, wa ra'aita, dan kamu lihat, an-nasa, manusia, yadkhuluna, mereka masuk, fi, dalam, dini, agama, Allahi, Allah, afwaja, berbondong-bondong, fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi, dengan memuji, rabbika, Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mohonlah ampun kepadanya, innahu, sesungguhnya dia, kana, adalah dia, tawwaba, maha penerima taubat. Demikianlah arti perlafal mufradat tentang surah An-Nasr. Untuk terjemahannya, mari kita bersama-sama membaca ayat yang pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya dia adalah
Maha Penerima Taubat. Demikianlah arti tentang surah An-Nasr. Untuk yang selanjutnya yaitu kandungan surah An-Nasr. Kandungan surah An-Nasr yang pertama yaitu kemenangan Nabi Muhammad SAW dalam kemenangan menguasai kota Mekah. Yang kedua yaitu janji akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kabar gembira ketika manusia berbondong-bondong masuk agama Islam. Yang keempat, perintah Allah untuk memujinya dan bertasbih kepadanya dalam keadaan gembira. Yang kelima, perintah untuk beristighfar, memohon ampunan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah beberapa kandungan dari surat An-Nasr. Untuk yang selanjutnya yaitu ada beberapa perilaku yang dapat kita contoh dari surah An-Nasr ayat 1-3 tersebut. Yang pertama, menjadi pribadi yang sabar. Karena sabar dan sholat adalah hal yang mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Yang ketiga, menjadi pribadi yang gemar menolong sesama. Yang keempat, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang terjadi dengan senantiasa memohon ampunan kepadanya. Demikianlah pembahasan tentang surah An-Nasr. Adapun untuk tugas yang pertama yaitu menghafalkan dan menuliskan surah An-Nasr. Dan yang kedua, mengerjakan soal latihan halaman 10-12 di buku Al-Quran dan Hadis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.